Pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyoroti lembaga survei yang disebutnya sebagai alat pemenangan dan bahkan bisa diintervensi. Dari survei tersebut, pasangan Prabowo Gibran masih mengungguli duet Ganjar Mahfud dan juga Anies Muhaimin. Lantas, benarkah lembaga survei bisa diintervensi untuk pemenangan Pilpres 2024? Hasto Kristianto seakan tak membiarkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka nyaman menjalankan strategi pemenangannya. Sekjen PDI Perjuangan ini terus saja menembakkan peluru tudingan yang menyenggol Prabowo Gibran. Dan kali ini Hasto menyoal lembaga survei seiring performa elektabilitas Ganjar Pranowo, Mahfud MD yang akhir-akhir ini melorot. Menurut Hasto, survei dipakai sebagai alat pemenangan. Hasto juga menyebut survei bisa diintervensi. Tapi Hasto yakin masyarakat tetap akan memilih duet Ganjar Mahfud. Ada 3 pasang calon lalu muncul narasi satu putaran. Itu survei dipakai sebagai bandwagon effect, survei sebagai alat pemenangan. Kalau mau survei, diintervensi dulu, misalnya dibagi beras. Kan di Lamongan sudah ada itu beras bergambar Pak Prabowo Mas Gibran. Nah lalu kalau ditanya di daerah sudah dibagi seperti itu, maka bagi kami adalah komitmen terhadap rakyat itu ditunjukkan dari kepemimpinannya. Dari survei terbaru LSI Deni JA yang digelar 6 hingga 13 November, Prabowo Gibran unggul dengan 40,3%. Sementara Ganjar Mahfud 28,6% dan Anies Muhaimin 20,3%. Survei sebelumnya yang digelar Indikator Politik dan Indobarometer juga menunjukkan keunggulan Prabowo Gibran. Namun muncul tren suara Ganjar Mahfud tergerus dan tipis dengan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Diyakini karena narasi menyerang pemerintah. Dan yang mengejutkan, hasil survei terbaru Indonesia Political Opinion, Prabowo Subianto unggul, disusul Anies Baswedan di posisi kedua dan Ganjar Pranowo posisi ketiga. Artinya ketika 3 poros ini berlaga bersamaan, maka sebetulnya kontestasi yang paling kuat itu adalah Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar termasuk yang diuntungkan dengan kontestasi itu. Kenapa? Karena perubahan pemilih Anies Baswedan jauh lebih mapan, lebih stabil dibandingkan dengan pemilihnya Ganjar Pranowo. Elektabilitas Ganjar Mahfud yang akhir-akhir ini kurang moncer membuat markas Banteng bereaksi. Kalangan politikus PDIP meyakini ada yang tak beres dari rilis data lembaga survei. Anda lembaga survei atau konsultan politik? Kan di situ ada yang namanya konflik of interest. Gini. Atau Kalau bicara survei ya, berpihak, kalau kita bicara survei Bang Guntur, kalau kita bicara survei, mau Anda posisi apapun, yang terpenting adalah data itu diperoleh dengan metodologi yang betul-betul objektif, ya. Dan karena itu hasilnya betul-betul objektif. Kalau Anda melakukan survei tidak objektif, itu sama dengan Anda menembak kaki Anda sendiri. Itu namanya bodoh. Nah, saya nggak mau jadi orang bodoh. Saya orang pintar, insya Allah. Karena itu melakukan survei. Tapi kenyataannya tidak semua ya. Loh, kita contoh. Makanya, Anda kalau mau survei aja sendiri. Publikasikan dong. Kita bicara tentang etika, ya seorang ilmuwan survei politik dengan konsultan politik harus dibedakan gitu loh. Survei ada dengan metodologi yang situ. standar, dengan pertanyaan yang standar, yang Anda bisa cek di semua jurnal-jurnal ilmu politik. Ya memang bunyinya begitu. Saya mempertanyakan Anda tukang survei atau tim sesnya Prabowo Gibran dengan membuat gerakan satu putaran. Boleh dong, sebagai saya kan boleh saja saya. Ketika saya nggak percaya Anda boleh dong kalau gitu. Tetapi saya juga mau jadi aktivis boleh dong. Di mana larangannya? Nggak ada larangannya. Ada aturan yang saya langgar? Nggak ada. Kalau saya mempertanyakan kan nggak masalah. Orang partai politik boleh juga punya lembaga survei dan boleh juga melakukan survei. Saya nggak protes kalau Mas Guntur sebagai orang partai politik punya lembaga survei dan publikasi survei. Kenapa Anda keberatan? Lantas benarkah survei bisa diintervensi sebagai alat pemenangan menjelang Pilpres? Tim TV One mengabarkan.